Semangat pagi, salam kebun ilmu. Berjumpa lagi dengan saya Budi Dermawan dalam episode spesial Hari Kebangkitan Nasional. Sudah hadir bersama dengan saya yang pertama narasumber yang luar biasa, Bapak Sugianto SE. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Oke, beliau adalah lokal champion dari Desa Sejahtera Astra Bantal Apyudaya, Kalurahan Sendang Sari, Kapenoan, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih, Pak. Siap. Selanjutnya telah hadir bersama dengan kita Gen Hijau DPW HPAI Kabupaten Kulon Progo. Yang pertama ada Kakak Arista. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, sehat pastinya ya? Alhamdulillah. Waduh. Yang selanjutnya sudah hadir juga Kakak Marisa. Bapak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat. Bagaimana sekolahnya hari ini? Lancar pastinya. Dan yang terakhir, Gen Hijau DPW HPAI Kabupaten Kulon Progo, Kakak Farida. Selamat pagi. Pagi, Pak. Iya, sehat ya? Alhamdulillah. Pastinya. Bagaimana tugas-tugas dari sekolah nih? Alhamdulillah lancar. Lancar. Selanjutnya narasumbernya adalah Ibu Isna Mansuro SPD MPD. Beliau merupakan pengurus DPW HPAI Kabupaten Kulon Progo. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Kak. Salam sehat. Sehat. Salam HPAI. Sinergi, satu aksi untuk bumi. Untuk bumi. Terima kasih. Dan yang terakhir, pemirsa, narasumber kita adalah Bapak Insinyur Sabtono Tanjung. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Wah, salam Selamat pagi sehat. semua, salam lingkungan. Salam lingkungan. Oke. Beliau merupakan penggiat lingkungan dan kehutanan sekaligus penerima penghargaan Kalpataru di tahun 2017. Wah, luar biasa ini. Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian, terima kasih waktunya sudah berkenan hadir ya untuk bisa kita berdiskusi ya terkait bagaimana pengelolaan lingkungan yang ada di Kulon Progo pada khususnya. Baik, sahabat kebun ilmu, kita masuk di segmen yang pertama yaitu Semai Ilmu. Saya ingin memancing diskusi kita pada hari ini mengenai persoalan lingkungan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Nah, saya ingin kepada Bapak Insinyur Sabtono Tanjung, ya, ini bagaimana nih Pak persoalan lingkungan yang ada di sekitar kita ini? Baik, terima kasih. Dari pengamatan saya terakhir pada saat ini, bahwa isu yang sangat santer pada saat ini adalah pertama tentang sampah, bahwa sampah Kulon Progo pada saat ini semakin naik karena memang pemanfaat sampah plastik cukup di Kulon Progo, walaupun memang sudah ada SK Bupati, dan pada saat ini juga kita harus memikirkan TPA pada saat itu dengan kapasitas yang masih kurang. Kedua kali adalah tentang perubahan iklim. Kita paham semua pada saat hari ini suhu semakin menaik, dan kemudian kita melihat pada saat ini bahwa Kulon Progo di dalam pertemuan di Dewan Sumber Daya Air bahwa ketahanan air di Kulon Progo menurun. Ini kita bisa lihat bahwa di wilayah-wilayah pegunungan sudah berkurang tentang imbuhan air di catchment areanya, sehingga pada saat ini di bagian bawah dengan laju pertumbuhan pembangunan, baik itu jalan, kemudian bangunan-bangunan hotel dan sebagainya, yang pada saat ini resapan air semakin berkurang. Kedua adalah persoalan-persoalan yang ada di pesisir dan sungai, baik itu erosi, abrasi, dan terutama pada mitigasi bencana yang pada saat ini diisukan ada tsunami, yang pada saat ini masyarakat sudah mulai waspada dan kemudian sudah mulai giat untuk membangun wilayah-wilayah pesisir dengan tanaman-tanaman mangrove dan kemudian beach forest yang pada saat ini sudah berkembang. Nah, kemudian yang terakhir adalah isu banjir yang pada saat ini memang
Kabupaten Kulon Progo ada beberapa kapanewon atau kecamatan itu terpapar banjir, semacam Kecamatan Temon, Panjatan, dan lain-lain. Hal ini memang salah satu ancaman hidrometeorologi yang tidak bisa terelakkan sebagai salah satu kegiatan-kegiatan yang ada di hulu yang berkaitan dengan penambangan batu, kemudian di wilayah hilir adalah penambangan pasir. Sehingga pada saat ini kita harus benar-benar waspada terhadap itu, dan kemudian semakin menyempitnya wilayah-wilayah hijau karena ada perubahan-perubahan hak fungsi lahan yang pada saat ini, sehingga kemudian harus kita sinkronkan RDTR-nya sebaik mungkin sehingga harus pas sesuai dengan peta yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga kita semua tidak terancam itu. Ini memang harus kita perhatikan, dan kita harus benar-benar melakukan mitigasi sebelum terjadi kerusakan lingkungan di Kabupaten Kulon Progo ini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Insinyur Sabtono Tanjung ya. Ternyata banyak banget nih Pak persoalan kita nih ya. Itu baru sedikit sebenarnya. Itu baru sedikit, dan itu merupakan PR kita ya bersama nih ya. Iya, PR kita bersama sebenarnya. Ya. Saya ingin lanjut nih ke Bu Isna nih ya, selaku pengurus DPW HPAI Kabupaten Kulon Progo. Bu, menyikapi persoalan yang tadi kita dengarkan sama-sama ini dari DPW HPAI itu bagaimana nih Bu meresponnya? Terima kasih waktunya. Sebelumnya mohon maaf untuk Bu Ketua nggak bisa mendampingi ini ya. Jadi memang kebetulan untuk saat ini DPW HPAI ini kan baru pergantian pengurus. Ini kami untuk kepengurusan yang baru kami menggandeng semua pihak agar nanti persoalan di lingkungan di di Kulon Progo khususnya itu segera bisa terpecahkan gitu ya Kak. Jadi dari unsur kepemerintahan ada, kemudian juga dari masyarakat, tokoh-tokoh itu masuk ke dalam kepengurusan DPW HPAI untuk saat ini. Jumlah pengurusnya untuk saat ini kalau nggak salah sekitar 24 orang gitu ya Kak. Nah, itu yang kami ini ya, supaya kami kegiatannya bisa berjalan dengan baik gitu. Untuk persoalan-persoalan kami memang bersama dengan Gen Hijau itu sudah melakukan beberapa kali kegiatan. Kebetulan untuk Gen Hijau itu tidak dari satu sekolahan Kak, tapi dari beberapa unsur sekolahan. Beberapa sekolah. Perwakilan dari masing-masing sekolahan masuk ke dalam Gen Hijau. Jadi seperti itu. Masing-masing sekolah minimal itu ada satu Gen Hijau yang mewakili dalam kepengurusan itu. Di samping itu di masing-masing sekolah itu ada kader adiatanya gitu Kak. Jadi saling bersinergi gitu ya Kak untuk kegiatan-kegiatannya seperti itu Kak. Baik, terima kasih Bu Isna yang sudah memberikan respon DPW HPAI Kabupaten Kulon Progo terhadap persoalan lingkungan yang sama-sama kita dengarkan. Sahabat Kebun Ilmu, Bu Isna juga menyampaikan bahwa selain kegiatan yang dilakukan oleh guru, kegiatan yang melibatkan siswa didik, ya khususnya Gen Hijau, ini juga aktif diselenggarakan oleh DPW HPAI Kabupaten Kulon Progo. Nah, selanjutnya saya ingin mendengarkan dari teman-teman Gen Hijau DPW HPAI Kulon Progo, sebenarnya kegiatan apa saja sih yang sudah kalian kerjakan? Nah, tentunya untuk kegiatannya itu banyak ya Pak. Salah satunya itu juga penanaman pohon di Sendang Pengilon. Lalu kita juga penanaman pohon di Pantai Trisi, Muara Pantai Trisi. Nah, itu untuk menanggulangi atau mitigasi bencana tsunami. Kita juga pernah membuang atau menyiram ekoenzim di Pantai Trisi. Iya. Itu kalian lakukan sendiri atau rame-rame atau bagaimana tuh? Rame-rame dong Pak tentunya. Jadi bareng teman-teman Gen Hijau juga. Iya. Itu respon teman-teman gimana? Ya, menyenangkan. Menyenangkan ya. Jadi kita juga bisa eksplor terus juga mengetahui tentang ternyata penting juga ya kita harus merawat alam. Terus kita juga
dampaknya kan untuk ke belakang kan Pak. Jadi Oh. kita support banget untuk kegiatan-kegiatan di alam. Sahabat kebun ilmu ya, memang nih gerakan-gerakan yang diinisiasi, gerakan yang dilakukan oleh generasi muda ini luar biasa ya, dan perlu dicontoh dan harus dikembangkan. Saya ingin ke Pak Sugianto nih, Ya, selaku lokal champion dari Desa Sejahtera Astra Bantala Apyudaya nih Pak ya. Ini kan lokasi kita kan merupakan lokasi kampung iklim tahun 2023 ya Pak ya. betul. Nah, saya lihat juga di sini tuh banyak melibatkan masyarakat untuk berkegiatan dan juga banyak masyarakat ya, baik itu komunitas maupun sekolah, siswa didik maupun guru untuk datang dan belajar di tempat Bapak. Nah, ini dari DSA Bantala Apyudaya ini sebenarnya apa sih Pak yang bisa ditawarkan atau yang bisa diberikan untuk persoalan lingkungan ini? Terima kasih. Desa Sendang Sari itu posisinya adalah di tengah-tengah, jadi tidak di pesisir dan tidak di pegunungan. Kita termasuk kategori pedesaan. Jadi selama ini kita masih fokus pada isu terkait tentang sampah, air, dan tanah. Oh, 3 isu ya itu. Ya. Terus aktivitas yang ada di sini tuh apa aja tuh Pak? Aktivitas yang kami lakukan adalah pengolahan sampah, yang mana kita sudah terdigitalisasi dan terintegrasi, sehingga masyarakat yang mengolah sampah akan terpantau melalui HP-nya masing-masing, baik iPhone maupun Android. Itu bisa memantau. Kemudian yang pengolahan air, kita ada gerakan untuk mendirikan lumbung air, karena di sini juga banyak titik-titik mata air yang istilahnya warisan nenek moyang kita yang sampai sekarang masih mengalir, dan itu kita lestarikan dan kita kemas setiap tahunnya menjadi merti perdukuhan dengan tema merawat air. Kemudian yang lahan itu nanti kita akan mengolah tanah. Terkait dengan program kita nanti akan sudah mendirikan lumbung organik. Lumbung organik. Iya. Wah, ini bisa dikatakan lengkap ya, sahabat kebun ilmu. Jadi di Desa Sejahtera Astra Bantala Apyudaya ini tadi ngomongin soal sampah. Tadi saya lihat itu ada bank sampahnya Pak ya? Iya. Itu bukannya kapan tuh Pak? Kita berdiri bank sampah tahun 2016. 2016. Nah, kemudian 2017 kita mendapatkan SK menjadi bank sampah induknya Kabupaten Kulon Progo. Dan alhamdulillah kita sampai masih berlanjut sampai sekarang, dan kita karena kegiatan kita memang aktif, kita publikasikan dengan berbagai media sosial, akhirnya banyak yang baik pihak swasta, pemerintah itu memberikan dukungan kepada kami di sini. Baik sahabat kebun ilmu, tadi telah kita dengarkan pemaparan oleh para narasumber kita pada hari ini ya. Jadi terkait dengan persoalan lingkungan yang kita hadapi, dari lembaga pendidikan juga sudah bergerak, dari siswa didik juga sudah banyak melakukan aksi, dan sebagai lokasi desa binaan PT Astra Internasional juga sudah memberikan apa yang ada di lokasinya. Pak dan Ibu serta kakak-kakak sekalian, tadi kita mendengar isu lingkungan terkait dengan kebencanaan. Nah, ini menarik nih ya. Apalagi kita juga termasuk wilayah pesisir. Saya ingin meluaskan diskusi kita sekaligus memperdalam terkait kebencanaan, khususnya untuk wilayah pesisir. Seperti apa sih nih? Boleh, silakan Bapak dan Ibu. Baik. Khususnya mangrove nih Pak. Itu gimana nih Pak? Siap. Baik, saya salah satu di antara penggiat kebencanaan. Ya, waktu itu sebagai fasilitator nasional, dan kemudian penggagas konsep desa tangguh. Dari wacana ilmu bahwa wilayah pesisir Kulon Progo itu ada sekitar 24 km. Persoalan di pesisir itu pertama adalah masalah ancaman bencana tsunami. Bagaimana kita ketahui bahwa dari kajian baik masyarakat maupun dari sumber ilmu yang cukup luas, bahwa di wilayah pesisir selatan di kedalaman 10 ke atas sampai 100 itu ada patahan. Jadi ring factor itu merupakan ancaman sekaligus bisa berpotensi untuk terjadinya bencana tsunami. Nah, kita juga udah mengajak masyarakat untuk mempelajari itu, sehingga
kita bangun, mengenal tahuan mereka tentang ancaman itu, dan terjadilah sebuah kesadaran dengan proses yang panjang. Nah, pada saat ini mereka sudah mulai berpikiran bagaimana membuat ring tahanan untuk tsunami, walaupun tidak bisa semuanya terpatahkan oleh tanaman itu, tapi setidaknya dia bisa memperlambat gerakan gelombang tsunami dengan menanam beach forest atau tanaman hijauan di pantai. Kemudian ada tanaman mangrove di wilayah-wilayah muara. Yang ini kita harapkan dia bisa mengurangi gelombang tsunami. Nah, pada saat ini didukung dengan masyarakat dan beberapa lembaga perguruan tinggi, kemudian dinas telah menanam mangrove sekitar 50 hektar untuk wilayah barat. Kemudian kita menyusul wilayah Trisek yang pada saat sekarang untuk wilayah kategori kawasan ekosistem esensial itu ada sekitar 100-an, dan kemudian yang di wilayah barat itu ada sekitar 93 hektar. Nah, ini sudah kita lakukan itu agar supaya masyarakat lebih luas, dan kemudian bisa masyarakat luas memahami hal ini bagi adik-adik Gen Hijau, dan kemudian APHI, dan kemudian juga penggiat-penggiat lingkungan, karena kegiatan penanaman yang seluas 24 km ini tidak bisa kita lakukan hanya beberapa orang. Sehingga kita harus melibatkan orang banyak, dan kemudian melibatkan beberapa stakeholder yang bisa mendukung untuk terjadinya ini. Dan waktu Pak Bupati yang sudah lampau itu merestui itu, sehingga kami melakukan kegiatan-kegiatan ini. Itu teman-teman, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, suatu persoalan yang ada di wilayah pesisir. Ya, memang benar Kak, itu ya memang untuk persoalan ya, terutama untuk yang dari pantai ya, itu memang banyak persoalan ya. Kemarin kami ya dari dari DPW HPAI itu bersama ya sekitar 100 ya, ngajak 100-an sekolahan itu untuk ikut bareng-bareng membersihkan pantai di situ itu. Dapat kira-kira berapa ya itu ya, sampahnya itu 2 truk 1 pickup itu Kak. Banyaknya itu ya Kak. Katanya itu apa? Dapat sampah kiriman, betul Kak itu ya, sampah kiriman. Jadi banyak banget itu ya. Dan itu kali berapanya ya kami sering untuk kegiatan pantai, terus ini kakak-kakak Genija tuh kalau diajak ke pantai tuh sukanya ya Suka itu sekali gitu, ya. gitu. Kalau disuruh milih kemana ke pantai gitu ya. Makanya saya bilang kayak sampah gitu ya. Ini kan enjoy aja kayak gitu Kak ya. Karena selain penanaman mangrove itu juga grobyok sampah di pantai larangan itu. Kemarin diikuti kurang lebih 100 peserta Gen Hijau. Di sana kita grobyok sampah-sampah itu dikumpulin kemarin ya dapat 2 truk 1 pak. Itu kemarin sampahnya paling banyak sampah apa aja tuh? Botol-botol plastik seperti itu. Anorganik. Bekas-bekas jajan. Iya. Dan kemudian Bapak Ibu semuanya, kami juga sudah melakukan edukasi kepada masyarakat kami terkait kesiapsiagaan kebencanaan. Jadi sudah ada pelatihan, simulasi dan sebagainya. Kemudian penyediaan sarana, misalnya titik kumpul, jalur evakuasi dan sebagainya. Dan kita juga pesan, walaupun kami jauh dari pesisir, tapi warga kami ketika ke pesisir jangan lupa sampah jangan dibuang sembarangan, nanti dikemas atau di mana nanti dibawa pulang ke tempat kita. Jadi kita sudah pesan seperti itu. Ya, itu dari yang warga pesisir pun di sana ya, yang pengunjung juga kami ajak ya, kami ajak ayo bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng ikut serta kegiatan seperti itu ya. Alhamdulillah tanggapan positifnya juga bagus. Kemudian kami juga menuangkan ekoenzim ya bersama sama Kak Gen Hijau di situ itu gitu. Baik, sahabat kebun ilmu, ini isu yang sangat menarik ya, pesisir dengan segala tantangan pengelolaannya ya, mulai dari tumbuh kembang mangrove itu sendiri maupun ekosistem yang ada. Memang ini tidak saja dibebankan kepada masyarakat di pesisir ya, namun juga perlu kiranya seluruh masyarakat yang berdekatan ya, baik dari hulu ke hilir, ini juga
menjaga bagaimana ekosistem pesisir ini bisa terus berkelanjutan. Tadi kita mendengar cerita dari Desa Sejahtera Astra Bantal Abhyudaya bahwa setiap warga masyarakat yang akan berkunjung ke sana itu sudah dibekali dengan program-program 3R-nya, ya. Mereka mengajak warga di sekitarnya, mereka ini ya Pak sudah membekali tempat untuk pemilahan sampah, dan itu luar biasa. Dan juga para Gen Hijau ini juga sudah melakukan aksinya ya, baik itu memilah, mengelola sampah, dan yang luar biasa adalah teman-teman DPW HPAI tidak saja melakukan aksi tersebut oleh kelompok mereka, tapi mereka juga mengajak masyarakat dan juga para pengunjung ya di kawasan pesisir untuk terlibat dalam aksi tersebut. Yang pasti ekosistem ini dibangun semata-mata untuk bisa menjaga kelestarian dari ekosistem hutan mangrove yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Baik, sahabat kebun ilmu dan para narasumber, selanjutnya saya ingin kita berdiskusi ya, ngobrol terkait apa sih ide gagasan yang bisa kita sampaikan untuk para pemirsa sahabat kebun ilmu ini bisa memetik obrolan kita pada pagi hari ini. Saya ingin bertanya kepada Bu Isna dulu nih ya. Bu, ide gagasan apa nih Bu yang bisa Ibu sampaikan ke pemirsa sahabat kebun ilmu? Ya, terima kasih. Ya, jadi ya memang dengan kepengurusan baru, dengan personil yang baru, kami itu akan konsisten ya kegiatan itu untuk melakukan gerakan ya bersama dengan Gen-Gen Hijau, yaitu ada kegiatan-kegiatan rutin atau apa ya seperti itu, baik nanti di mangrove atau kita bersinergi dengan Kampung Bersih Asra, Desa Sejahtera Asra seperti itu, untuk bersama-sama ya bagaimana untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ada gitu. Oke, baik. Kalau dari teman-teman Gen Hijau nih, bagaimana? Mungkin kita bisa ini ya Pak, ikut mensukseskan pengelolaan KBA di bidang bank sampah. Jadi kita ikut mensetorkan sampah dari sekolah-sekolah kita, terus kita setorkan ke tugas. Oh, jadi sampahnya tidak sampai ke pesisir gitu ya? Iya, betul. Jadi kita pilah dulu di sekolah, lalu kita setorkan ke bank sampah. Oke. Pak Sugi, Ya. bagaimana nih Pak? Karena kami tadi fokus pada isu air, sampah, dan tanah, sampai saat ini kami sudah mendirikan sekolah sampah. Dan tahun ini nanti akan kita tetangga akan sekolah air hujan, fokus air. Dan nanti tahun berikutnya kita akan mendirikan sekolah khusus tentang tanah, yaitu bagaimana karena sekarang sudah tanah tidak subur seperti dulu, kita dengan lumbung organik tadi kita padukan sehingga ada materi khusus tentang sekolah pertanahan tanah, mengelola tanah. Keren ini, ditunggu banget ini ya, tahun depan kita akan melihat program-program tersebut. Siap. Sahabat kebun ilmu yang terakhir nih, ini pasti luar biasa nih, Bapak. Silakan Pak. Kira-kira apa nih Pak nih? Ya, kalau kita sepertinya kayak owner ya. Cuman yang pertama bahwa kita akan mengajak semua para pihak untuk bisa mendukung kegiatan pembangunan mangrove, khususnya di Kulon Progo, umumnya di DIY. Pertama, kita sudah membuat forum penggiat mangrove se-DIY yang kemudian pada saat sekarang sudah ada kelompok kerja mangrove yang difasilitasi oleh pemerintah. Ini sudah baru melibatkan para penggiat, belum banyak orang. Sehingga nanti kita berharap kita bisa bersatunya semua pihak, bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan, menepiskan ekosektoral. Kita punya meng-create beberapa program-program yang ke depan melibatkan itu. Kemudian terutama anak-anak muda, kami sangat berbahagia karena kami yang di petani itu adalah kelompok kolonial. Jadi kandungan semuanya ini udah Gen Z milenial. Jadi bagaimana percepatan informasi dan isu ini ada di tangan-tangan mereka. Jadi sehingga seperti bagaimana ramainya melarangan, bagaimana kita bisa mengekspos mangrove yang mau kita gagas besar-besaran di wilayah timur pesisir di Muara Progo,
itu di Banaran, kemudian kita men-settingkan kembali wilayah barat sebagai simpul belajar mangrove, yang kemudian kita pusatkan menjadi eduwisata atau untuk pembelajaran. Nah, itu supaya nanti ini menjadi sebuah induk yang menjadi representatif mangrove yang bisa mengembangkan ilmu-ilmunya ke tempat teman-teman yang masih junior ini, sehingga nanti teman-teman yang penggiat yang kolonial itu tanggung jawab kita ini untuk bisa melakukan pembelajaran, dia bisa menyampaikan ide gagasan kepada yang lain. Kita sebagai orang-orang yang membantu mereka tetap di belakang. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian dan juga kakak-kakak Gen Hijau, bahwa persoalan lingkungan yang ada di Kabupaten Kulon Progo tidak hanya bicara soal sampah, bicara soal tanah, bicara soal air, tapi kita juga punya persoalan di wilayah pesisir kita. Kita sudah mendengarkan sama-sama bahwa ancaman terhadap ekosistem pesisir kita itu sudah ada di depan mata, dan upaya itu tidak hanya bisa dilakukan oleh para penggiat mangrove saja, tapi harus seluruh pihak bisa ikut terlibat di dalamnya, baik itu Bapak Ibu guru maupun kelompok-kelompok masyarakat, ya, pecinta pengelola bank sampah, penggiat lingkungan yang lainnya. Terima kasih sahabat Kebun Ilmu. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Baik, saya Budi Dermawan dari Desa Sejahtera Astra Bantala Abhyudaya, Kulon Progo. Kebun Ilmu. Ngobrol santai, panen bawasan.